Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 studi tafsir madhabi dengan judul Tafsir Mu'tazilah, Kitab Al-Kasyaf, karya Al-Zamakhsyari, dengan penyusun Muhammad Yusuf Baiti dan saya sendiri Muhammad Rashid Ridho Al-Falaki. Biografi Al-Zamakhsyari, beliau adalah nama lengkapnya Abdul Qasim Mahmud Ibnu Muhammad Ibnu Umar Al-Zamakhsyari. Lahir pada tanggal 18 Maret 1075 Masehi di Zamakhsyari, kota Khwarizm, di negara Turkistan. Kemudian, beliau wafat pada tanggal 12 Juni 1144 Masehi di Jurjania, kota Khwarizm, di negara Turkistan. Beliau adalah keahlian dalam bidang tafsir, hadis, nahwu, sastra, fikih, dan ilmu balaghah. Kemudian mengetahui tentang nama-nama guru dan murid Al-Zamakhsyari. Dari nama guru Al-Zamakhsyari ini Abu Mudar Mahmud Ibnu Jaril Al-Dabi Al-Isfihani. Kemudian Abu Al-Khattab Al-Badr Abi Sayyidah Al-Syafani. Kemudian Abi Mansur Al-Harisi dan Al-Damagani Al-Syarif Ibnu Syajarin. Itu adalah nama-nama guru pada waktu belajar ilmu yang disampaikan oleh guru-guru tersebut. Kemudian murid Al-Zamakhsyari ada Abu Al-Mahasin Abdul Al-Rahim Ibnu Abdullah Al-Bazaz. Kemudian Abu Umar Amir Ibnu Al-Hasan. Kemudian Abu Said Ahmad Ibnu Mahmud As-Sadili. Dan ada Abu Tahir Saman Ibnu Abdul Al-Malik Al-Faqih. Dan yang terakhir Muhammad Ibnu Abi Al-Qasim. Kemudian karya-karya Al-Zamakhsyari. Banyak sekali kitab-kitab yang dikarang oleh Al-Zamakhsyari. Dalam bidang tafsir, Al-Kasyaf an Haqa'iq Al-Tanzil wa Uyun Al-Aqawil fi Ujubit Ta'wil, yang sekarang dikaji dalam kitab Al-Kasyaf ini. Kemudian dalam bidang hadis ada kitab Al-Faqaid fi Gharib Al-Hadith. Dalam bidang fikih Al-Ra'id Al-Faraid. Kemudian bidang al-ilmu bumi ada kitab Al-Jibal wa Al-Amkinah. Kemudian bidang akhlak ada kitab Al-Mutasyabbih Al-Asma Al-Ruwat, Al-Kalim Al-Nabawi fi Al-Mawazi, Al-Nasahi Al-Kibar, dan An-Nasih Al-Sigar, Maqamid fi Al-Mawaiz. Kemudian ada kitab fi Manaqib Al-Imam Abi Hanifah. Jadi dari sekian kitab-kitab akhlak itu banyak sekali dari Al-Zamakhsyari. Kemudian dalam bidang sastra dan bahasa ada kitab Al-Diwan Al-Rasail, Diwan Al-Tamthil, At-Tasliyah Ad-Darain, Asas Al-Balaghah. Dan ada kitab Al-Jawahir Al-Lughah, Al-Ajnas, Al-Muqaddimah Al-Adab fi Al-Lughah. Itu dari bidang sastra dan bahasa. Kemudian dalam bidang ilmu nahwu ada kitab Al-Namujaz fi Al-Nahwu. Dan ada juga kitab Al-Syarh Al-Kitab Sibawayh. Dan juga ada kitab Al-Syarh Al-Muwassal fi Al-Nahwu. Dari sekian kitab yang disebutkan, yang paling
populer atau paling sering dikaji adalah kitab Al-Kashaf Al-Haqaid Al-Tanzil yang sekarang ini dikaji. Kemudian kita akan mengenal kitab Al-Kashaf an Haqa'iq Ghamid Al-Tanzil wa Uyun Al-Qa'aqwil fi Ujubi Ta'wil. Dalam metode penafsiran, kitab Al-Kashaf ini adalah sumber bil ra'yi dan metodenya adalah metode muqarin dan tahlili. Kemudian coraknya laun adabi wa i'tiqadi. Kemudian metode penulisan dalam kitab Al-Kashaf. Jadi kitab Al-Kashaf ini merupakan tafsir Al-Kashaf disusun dengan tertib mushafi. Kemudian penulisan selanjutnya ada yang disebutkan selain aspek balaghah, aspek nahwu atau gramatika juga sangat kental. Itu metode penulisan dalam kitab Al-Kashaf. Dan di situ juga disebutkan Makkiyah atau Madaniyah, surat yang dibahas. Kemudian disebutkan sinonim nama surat tersebut. Dan juga terkadang menggunakan metode dialog dalam surat-surat tertentu. Dan juga adanya syair dalam penafsiran kata dalam suatu ayat. Jadi kitab Al-Kashaf ini ada syairnya juga, tetapi dalam ayat-ayat tertentu. Dan kitab Al-Kashaf diungkapkan dengan ungkapan yang singkat, yaitu fi al-hadid. Jadi ada kata-kata fi al-hadid, itu berarti di dalam kitab hadis disebutkan. Dan ada juga menyebutkan makna mufradat terlebih dahulu sebelum menafsirkan. Dan juga terlebih dahulu menuliskan ayat Al-Quran. Kemudian menggunakan pemikiran rasional yang didukung oleh dalil nakli. Jadi contoh penafsiran Al-Zamakhsyari mengategorikan Quran surat Al-A'raf sebagai ayat mutasyabbih atau ayat yang perlu penjelasan. Itu ayat mutasyabbih. Yaitu ayat yang tersebut berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya' ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Artinya, dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendekati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui? Quran surat Al-A'raf ayat 7. Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 28. Jadi menurut Al-Zamakhsyari, ayat di atas dipahami sebagai ayat mutasyabbih karena ada dua amar, yaitu kata amar biha dan la ya'muru bil fahsya. Menurutnya kata amaro yang bermakna menyuruh kepada yang buruk mustahil bagi Allah. Kemudian Al-Zamakhsyari beranggapan bahwa kata amaro yang terdapat dalam ayat ini
tidak bermakna hakiki, melainkan bermakna majasi. Jadi maknanya itu ada peribahasa ibaratnya, majasi. Lah, itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh kata la ya'muru bil fahsya, yang menunjukkan bahwa Allah tidak mungkin menyuruh kepada keburukan dan kesewenangan-wenangan atau kesewenangan Allah Subhanahu wa taala. Dari pandangan tersebut sama dengan pandangan Mu'tazilah yang menganggap Allah tidak menginginkan perbuatan buruk karena akan bertentangan dengan sifat keadilan. Jadi bertentangan dengan sifat keadilan Tuhan itu sendiri. Jadi penjelasan tersebut berbeda dengan apa yang dipahami oleh aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menganggap bahwa bisa saja melakukan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Kemudian kelebihan dan kekurangan kitab Al-Kasyaf. Dari kelebihan kitab Al-Kasyaf itu terhindar dari Israiliyat, kemudian menerangkan pengertian makna kata berdasarkan atas penggunaan bahasa Arab dan gaya bahasa yang digunakan, dan penekanan terhadap aspek balaghah, dan juga memakai metode dialog dari surat-surat tersebut atau surat tertentu. Kemudian mengetahui tentang kekurangan kitab Al-Kasyaf. Itu ada yang mengatakan susah dipahami karena di dalamnya banyak menggunakan syair-syair dan kata-kata yang sulit. Dan ada juga yang mengatakan dari beberapa ulama ahli tafsir juga mengatakan bahwa tafsir tersebut sering menyerang mazhab lain. Dan ada juga beberapa ulama lainnya mengatakan bahwa tafsir tersebut cenderung membela paham Mu'tazilah atau bisa disebut fanatik dengan mazhab Mu'tazilah. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau kurang penjelasan, mohon ditanyakan. Terima kasih. Dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.